Ah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas FC mengenai tugas besar dari mata kuliah pengolahan limbah agroindustri dengan bertujuan ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Integrasi Sistem Penanganan Limbah pada Industri Tepung Tapioka Studi Kasus Home Industri Desa Kaliboto. Next. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Krisna Arianto dengan NIM 122330080, Afil Afiliano dengan NIM 122330088, dengan saya sendiri Geraldi Handika dengan NIM 122330081. Yang keempat yaitu Fauzi Rahmat Febrianto dengan NIM 122330086. Yang kelima Edo Hasudungan Marpaung dengan NIM 122330065. Next. Oke, baik di sini latar belakang yang membawahi judul berikut yaitu limbah di industri tapioka di Indonesia sangat yang terdiri dari limbah cair dan limbah padat merupakan masalah lingkungan yang serius, khususnya pada home industry di Desa Kaliboto karena sering dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai. Limbah cair mengandung bahan organik tinggi dan senyawa berbahaya seperti cyanida dan amonia yang dapat mencemari air dan mengancam kesehatan masyarakat serta biota akuatik. Limbah padat termasuk kulit singkong dan ampas onggok juga menambah beban pencemaran. Untuk mengurangi dampak negatif ini, pengolahan limbah melalui metode seperti membran, ultralifikasi, fitoremediasi dengan eceng gondok, sistem square reaching batch reactor, serta koagulasi dan flokulasi sangat penting. Dengan penerapan teknologi ini, industri tapioka dapat mengolah limbahnya dengan lebih baik, melindungi ekosistem dan meningkatkan keberlanjutan industri itu sendiri. Oke, next. Oke, tujuan dari studi kasus ini adalah mengidentifikasi karakteristik limbah yang dihasilkan oleh industri tapioka dan dampaknya terhadap lingkungan, dan mengintegrasikan sistem penanganan limbah yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar area industri. Selanjutnya masuk pada eh, studi kasus yang ada di Desa Kaliboto, di mana kondisi limbah cair, limbah dibuang langsung ke dalam sungai tanpa pengolahan, kemudian menyebabkan pencemaran yang signifikan. Dalam pembuangan limbah cair yang mengandung senyawa berbahaya seperti cyanida dan amonia ke sungai dapat mengancam kehidupan biota akuatik serta mengganggu ekosistem perairan secara keseluruhan. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan, masyarakat mengalami ketidaknyamanan akibat bau yang menyengat dari limbah tersebut. Oke, metodologi yang kami gunakan, yang ada di dalam pengolahan limbah cair itu ada lima, di mana yang pertama itu elektrofluktuasi, yaitu menghilangkan senyawa organik dan padatan tersuspensi tanpa bahan kimia. Proses ini menggunakan elektroda untuk menghasilkan gumpalan yang menyerap kontaminan. Yang kedua itu fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman hijau seperti eceng gondok untuk menyerap BOD, COD, dan cyanida di dalam air, serta menetralkan pH dalam air. Yang ketiga itu ultrafiltrasi, yaitu memisahkan padatan tersuspensi dari air limbah dengan membran polimer yang bertujuan untuk mengurangi TDS. Yang keempat yaitu sistem SBR atau sequencing batch reactor, yaitu untuk menggunakan
yaitu dengan menggunakan mikroba untuk menghilangkan HCN, BOD, dan COD secara efisien. Yang terakhir ialah kekeruhan dari air limbah, di mana hasil limbah didiamkan hingga polutan yang ada mengendap di dasar kolam penampungan. Metode ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kekeruhan air limbah yang dihasilkan agar memenuhi baku mutu limbah cair. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan dari analisis yang kami lakukan, di mana hasil studi menunjukkan bahwa industri tepung tapioka menghasilkan dua jenis limbah. Limbah utama yaitu limbah padat, kulit singkong dan ampas atau onggok, dan kemudian limbah cair, air bekas cucian, air bekas endapan juga. Selanjutnya limbah cair sering kali dibuang langsung ke dalam badan sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu, kemudian akan menyebabkan pencemaran air dan menyebabkan bau tidak sedap yang mengganggu masyarakat sekitar. Limbah padat berupa ampas singkong untuk hasil dan untuk hasilnya itu biasanya di desa Kaliboto dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh produsen tepung tapioka ataupun orang-orang yang berternak di sekitar desa tersebut. Kemudian limbah cair yang mengandung bahan organik tinggi yang dapat menyebabkan pembusukan jika dibuang secara langsung ke dalam lingkungan. Sesuai dalam metode yang kami gunakan, yaitu terdapat 5 metode, di mana uh, elektroflokulasi dapat menghasilkan atau tingkat efisiensinya mencapai 99% untuk mengolah limbah cair ini. Kemudian fitoremediasi menggunakan tanaman atau memanfaatkan biologikal, di mana uh, dapat ditanamkan dalam jumlah 25% di badan air. Kemudian ultrafikasi, di mana metode ini menggunakan membran ultrafikasi untuk ultrafiltrasi untuk pengolahan limbah tapioka. Kemudian SBR, di mana metode pengolahan cair yang mudah digunakan untuk industri pangan khususnya tapioka ini. Kemudian kekeruhan dari limbah cair, di mana metode ini menggunakan metode koagulasi dan flokulasi. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat hari ini yaitu limbah dari industri tepung tapioka mengandung bahan organik yang tinggi seperti karbohidrat dan glukosa, bioli- biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total suspended solid (TTS), total dissolved solid (TDS), serta senyawa berbahaya seperti cyanida atau biasa disebut CN. Coba pembuangan limbah cair tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air, mengganggu kesehatan pada penduduk, dan penurunan estetika lingkungan. Berikutnya, pengolahan limbah cair dari industri tepung tapioka di Desa Kaliboto memerlukan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah cair ini mengandung bahan organik tinggi seperti glukosa dan karbohidrat serta senyawa berbahaya seperti cyanida. Untuk mengatasinya, metode pengolahan seperti elektroflokulasi telah digunakan dengan baik, mencapai efisiensi 99% dalam menghilangkan senyawa organik dan padatan tersuspensi. Fitur remediasi menggunakan tanaman eceng gondok juga efektif, yaitu menurunkan konsentrasi BOD, COD, dan CN, serta meningkatkan pH air. Ultrafiltrasi memisahkan padatan tersuspensi sebesar 57%. Wheel System (SBR) menunjukkan efisiensi pembuangan sebesar 73,5% HCN, 70,59% BOD, dan 69,18% COD. Koagulasi juga efektif dalam menurunkan kadar BOD sebesar 89,2% dengan
Mengadaptasi teknologi ini, industri dapat mengelola limbahnya dengan lebih baik, mengurangi pencemaran lingkungan, dan bahkan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya yang berharga. Oke, baik. Berikut presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, saya perwakilan meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.